Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali di ME Tutorial. Oke, pada kesempatan malam hari ini, ini kebetulan malam-malam kedatangan HP Redmi Note 9 ya. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas Redmi Note 9 yang restart ya teman-teman, ataupun muncul logo Redmi kemudian mati dan nyala Redmi mati lagi seperti ini. Oke teman-teman, sambil ngerokok dulu, sambil kita lihat dulu ya. Jadi untuk cara mengatasi Redmi Note 9 yang mengalami restart itu, ini teman-teman sudah pada tahu ya. Untuk penyebabnya itu ada beberapa hal, yang antara lain yang pertama umum terjadi itu baterai ori bawaan ya biasanya yang mengalami masalah. Kemudian yang kedua di sinyal ataupun ICRF. Kemudian yang ketiga software teman-teman, dalam tanda kurung HP user ya, jadi bukan gagal servis ataupun sudah pernah diservis tapi nggak jadi ya, tapi memang HP user dan tiba-tiba mengalami kasus seperti ini. Oke, setelah saya coba cas, ternyata HP bisa masuk menu. Nah, ini bisa masuk menu. Ini tadi saya dikasih tahu kunci layarnya. Di sini saya mau hapus dulu teman-teman untuk kunci layar supaya nanti lebih mudah untuk ngecek ya. Karena saya sendiri tuh orangnya pelupa, nanti takutnya saya lupa. Mending saya hapus dulu, nanti biar yang punya kasih kunci layar lagi kalau sudah selesai. Oh ya, dan ini usernya ditinggal ke warung dulu, nanti mau balik lagi. Jadi saya agak santai yang ngerjainnya, gak terburu-buru. Nah, ini mau saya matikan malah mati. Oke teman-teman, jadi setelah saya lepas cas, ternyata HP-nya restart lagi teman-teman, mati dan nyala lagi. Padahal tadi pada saat kita cas itu dia bisa masuk ke menu ya, normal. Jadi untuk cara menangani, cara mengatasi, yang pertama, jika restart gara-gara baterai ori ya, gara-gara baterai ori itu biasanya tegangan tidak stabil karena pada protektor baterai itu terdapat fuse. Jadi untuk solusi ya bisa kita jumper fuse, atau jika teman-teman ragu, kurang yakin ya kalau kita jumper itu aman enggak atau bahaya enggak, ya diganti daripada ragu. Karena kalau apa-apa itu kalau ragu enggak baik ya teman-teman. Kemudian yang kedua dari ICRF. Tapi sebelum mengarah ke ICRF, langkah baiknya kita cek terlebih dahulu, kita tes terlebih dahulu ya. Karena untuk kasus yang pertama kasus baterai itu biasanya HP restart, tapi kalau kita cas dia bisa masuk ke menu. Kemudian yang kedua itu RF itu biasanya HP restart, kalau kita cas dia tetap restart. Kemudian yang ketiga sistem restart, kita cas juga restart teman-teman, sama, tidak ada tanda-tanda masuk ke menu, biasanya seperti itu. Kalau untuk sistem, cara mengatasinya, yang pertama kalau MIUI belum mentok ya, ini Redmi Note 9 tuh MIUI sampai MIUI berapa, 12 poin berapa. Ini jika masih ada pembaruan sistem bisa diperbarui sistem. Kemudian
di hard reset ataupun di hard reset dulu baru di pembaruan sistem. Itu biasanya masalah kelar. Karena untuk kasus yang sebelumnya itu restart bukan di baterai, bukan di RF, tapi di sistemnya. Dan saya mau flash, HP-nya itu kadang connect kadang enggak. Akhirnya saya update sistem dan sudah down. Oke, di sini perkiraan saya di baterai ya kali ini. Kita bisa lepas dulu baterainya dan kita jumper untuk fuse. Itu yang umum terjadi seperti ini. Jadi kita coba ataupun kita jumper dulu fuse-nya ya. Nanti kalau masih belum selesai atau belum kelar ya, kita baru ke tahap selanjutnya. Kemudian kalau untuk IC/RF, restart di IC/RF bisa kita lepas kalengnya terlebih dahulu. Karena pada kasus tertentu IC/RF itu tidak harus diganti ya. Jadi terkadang dengan kita lepas kaleng RF-nya itu masalah selesai teman-teman, restartnya sudah hilang. Ya entah pada saat kita proses pemanasan kaleng itu IC mengalami presisi atau gimana, kita nggak tahu pasti ya. Tapi saya pernah mengalami kasus ketika saya lepas kaleng RF-nya, kaleng penutup IC/RF itu restartnya malah sudah sembuh, belum sempat saya lepas IC-nya. Kalau saya karena biasa bertahap ya, jadi sebelum saya lepas saya coba dulu, baru dilepas lagi. Kalau belum selesai baru lepas IC-nya. Oke. Sekarang kita jumper. Jadi untuk jumper saya gunakan timah gulung. Di sini saya tidak gunakan kabel jumper ya, gunakan timah gulung aja teman-teman, yang cepat, tinggal 000 beres. Yang penting intinya sama-sama nyambung ya, tujuannya kan supaya nyambung. Jadi untuk alangkah amannya itu ya, pertama kita jumper fuse. Kalau belum selesai, coba kita cek sistemnya apakah penyimpanan penuh, apakah ada tanda-tanda sistem crash. Biasanya sistem crash itu muncul for close, aplikasi berhenti dan lain sebagainya, ataupun ngehang, lemot, lelet, bootloop. Kadang-kadang masuk menu, kadang bootloop. Nah, itu biasanya sistem. Tapi kalau restart terus menerus, kita cek juga restart terus menerus, itu biasanya baru di IC-nya, supaya tidak salah eksekusi ya teman-teman. Di sini sudah saya jumper ya, kurang lebih seperti ini, tinggal kita rapikan lagi. Karena kalau kita salah eksekusi nanti ke belakangnya tambah repot ya. Sebetulnya yang rusaknya di sini tapi malah kemana-mana, itu malah tambah susah nantinya. Kasihan yang punya HP, bukannya tambah bener tapi tambah hancur. Oke, lanjut kita kasih perekat ya, supaya baterainya tidak goyang. Karena di atas baterai ada fleksibel LCD, nanti untuk goyang baterai takutnya malah merusak fleksibel ya. Kemudian jika kurang yakin bisa tambahkan lem touchscreen, dan touchscreen itu juga cukup kuat teman-teman, yang T7000 ya, Zenlida. Jadi untuk proses pembongkaran dan pemasangan saya percepat ya, untuk mengurangi durasi video supaya tidak terlalu panjang. Yang intinya saja saya play normal teman-teman. Jadi untuk kasus restart di baterai seperti ini itu berlaku semua HP ya, baik itu Xiaomi, Oppo, Vivo, yang masih menggunakan baterai original bawaan itu biasanya mengalami restart seperti ini, karena mungkin tegangan kurang maksimal ya.
Ya sebetulnya kalau saya pernah ukur untuk views itu sebetulnya nyambung, hanya saja mungkin kurang kurang optimal kali ya untuk sambungannya. Tapi saya tidak pernah melepas views, jadi mending viewsnya itu kita jumper dari ujung ke ujung daripada kita harus melepas views dan menyolder langsung ya. Jadi saya lebih memilih kita jumper di atas viewsnya saja. Dan mungkin jika teman-teman ada yang bertanya kalau untuk jumper view seperti ini aman enggak, ya sebetulnya aman-aman saja teman-teman, asalkan pada saat kita merapikan kembali itu solasi terpasang rapi ya. Jadi untuk ground dan jalur tegangan ya teman, plus baterai itu tidak ngeground di body, jadi tidak konslet. Jadi untuk solasinya dipastikan dirapikan kembali seperti sedia kala, itu aman. Soalnya kebanyakan di sini yang mengalami kasus seperti ini dan baterainya masih bagus, itu saya jumper semua teman-teman, dan alhamdulillah nggak ada yang komplain. Ada yang balik lagi tapi sudah berapa setahun yang lalu baterainya kembung, nah itu kan harus diganti. Tapi kalau baterainya masih bagus ya kita jumper aja. Yang pertama bisa menghemat biaya, kemudian enakin tusernya ya, jadi nggak usah susah-susah cari baterai. Sayang juga baterainya masih bagus, udah nggak dipakai. Oke, di sini setelah saya pasang semua, kita nyalakan dan sudah muncul MIUI. Ini tanda-tanda booting MIUI 12 ya, jadi bisa dipastikan HP-nya tuh bisa masuk menu. Dan alhamdulillah nampaknya sudah aman teman-teman. Dan sampai di sini untuk kasus kali ini pada Redmi 9 yang mengalami reset adalah baterai. Oke, mungkin sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sebelumnya terima kasih. Oh ya, di sini saya coba cas dulu teman-teman, nanti takutnya nggak bisa di cas. Wah, masuk aman teman-teman. Oke, mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.